Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua sobat? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya, dan selalu dipermudahkan segala urusannya. Amin. Nah, kali ini anak rantau akan membahas film yang berjudul Jezebel. Ya, film ini bergenre horor Amerika yang dirilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh dengan pemeran utamanya Sarah Snow. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda bernama Jessie yang mengalami kecelakaan bersama dengan tunangannya. Karena kecelakaan itu, tunangannya meninggal sedangkan Jessie dia hanya lumpuh sementara. Dan akhirnya Jessie pulang ke kampung halamannya yang dijemput sang ayah dari rumah sakit. Dan di rumah itulah dia menemukan jati dirinya dan keluarganya. Oke deh, daripada penasaran sama filmnya, langsung aja kita ke videonya ya. Jangan bosan ya kalian semua, dan tetap stay terus sama channel Anak Rantau. Oke, let's go. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang akan pergi pindah rumah. Ini adalah Jessie dan tunangannya Mark, yang dimana Jessie tengah mengandung. Pada saat perjalanan, mereka mengalami kecelakaan, yang dimana mobil mereka ditabrak yang menyebabkan tunangannya meninggal dunia. Dan Jessie mengalami patah tulang yang membuat dia lumpuh. Ditambah lagi, Jessie harus kehilangan bayi yang sedang dikandungnya. Lalu pihak rumah sakit meminta Jessie untuk menghubungi keluarganya. Namun Jessie mengatakan ibunya sudah meninggal karena kanker pada saat dia masih bayi. Dan ayahnya menyerahkan Jessie pada bibinya setelah ibunya meninggal dunia. Akhirnya Jessie menelepon ayahnya untuk menjemputnya di rumah sakit karena Jessie tidak memiliki saudara lagi selain ayahnya. Jessie pun dibawa ke rumah ayahnya. Saat sampai di rumah, ayahnya menunjukkan kamar bekas ibunya dulu dan menyuruh Jessie agar dia tidur di kamar itu. Pada suatu hari, Jessie menemukan kotak yang bertuliskan nama Jezebel, dan di dalamnya berisikan ada beberapa kaset video. Dia pun langsung menyetel video itu, dan pada video itu, Jessie melihat ibunya pandai sekali membaca kartu tarot. Kartu pertama yang diambil ibunya adalah kartu yang meramalkan kematian. Lalu ibunya meramalkan masa depan Jessie, tapi si Jessie menganggap bahwa ramalan ibunya semuanya salah. Dan tiba-tiba saja, ayahnya muncul yang terlihat sudah sangat marah. Lalu ayahnya mematahkan kaset video itu dan mengambil kursi roda Jessie, kemudian membuang ke sebuah danau dekat rumah ayahnya. Sebagai peringatan agar Jessie tidak menonton video itu lagi dan mencari video-video lainnya. Saat malam hari, saat Jessie mau tidur, dia melihat ada sosok seorang wanita sedang duduk di kursi roda dan mencoba meraih tangan si Jessie. Pagi harinya, saat mereka sedang sarapan, ayahnya memberikan kursi roda yang dulu pernah dipakai ibunya untuk menggantikan kursi roda Jessie yang beberapa waktu lalu ayahnya buang ke danau, dan dia meminta maaf pada Jessie. Lalu ayahnya pergi keluar, kemudian Jessie berusaha menonton lagi kaset video yang masih ada dia simpan. Pada video itu ibunya meramal dan muncullah kartu kematian lagi. Lalu ibunya mengatakan kematian yang sangat mengerikan yang membuat Jessie sedikit takut. Keesokan harinya, seorang wanita datang untuk menterapi Jessie dan mengajak Jessie untuk berendam di bak mandi. Lalu wanita itu meninggalkan Jessie sesaat, dan terlihat Jessie sampai tertidur di bak mandi itu. Tapi tiba-tiba sosok hantu wanita menyerang dan berusaha menyakiti Jessie. Dan terlihat juga air yang sudah berubah menjadi warna hitam. Lalu ayahnya kembali dan tampak semuanya menghilang dan mengatakan pada Jessie bahwa dia hanya berhalu. Jessie yang terlihat masih syok
Lalu ayahnya berusaha mencari kaset video yang masih Jesse simpan. Setelah menemukan kaset video itu, ayahnya keluar dan mencoba membakar kaset itu. Tapi naas, saat ingin menyalakan pemantik, dia malah terbakar. Dan secara tiba-tiba pula, ayahnya terkunci di dalam gudang dan akhirnya ayahnya pun tewas terbakar. Pada saat sebelum pemakaman ayahnya, Jesse bertemu dengan teman SMA-nya dulu yang bernama Preston. Lalu Jesse menceritakan kepada Preston tentang mimpi-mimpi buruk yang dia alami selama ini. Malam harinya, Jesse melihat video ibunya lagi, dan betapa kagetnya saat Jesse melihat ibunya mengatakan bahwa Jesse sudah meninggal. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari sebuah kaca. Pada saat Jesse menghampirinya, kaca itu pun pecah, dan dia menemukan video rekaman lagi. Tapi dia membuangnya dan belum berani untuk menontonnya. Keesokan harinya, Jesse dan Preston melihat cahaya berkilauan dari seberang danau. Mereka pun memutuskan untuk ke sana. Di sana mereka menemukan kuburan dengan nisan yang bertuliskan Jezebel, dan Jesse meminta Preston untuk menggali kuburan tersebut. Lalu kemudian mereka menemukan tulang tengkorak dari seorang bayi. Kemudian mereka memberitahu polisi atas penemuan tengkorak bayi itu. Keesokan harinya, Preston membantu mengemasi barang-barang Jesse yang ada di rumah untuk diajak tinggal bersama ibunya Preston. Nah, di sini Preston bertemu dengan hantu wanita yang dia pikir itu adalah Jesse. Dan pada saat di dalam mobil, wanita hantu itu pun mencoba membunuh Preston. Tapi untungnya si Jesse datang dan hantu wanita itu pun menghilang. Preston pun dibawa ke rumah sakit. Kemudian polisi yang menyelidiki mayat bayi itu datang dan memberitahu Jesse bahwa mayat bayi itu berjenis kelamin perempuan yang berkulit hitam dan meninggal karena dibunuh. Malam harinya, Jesse menonton video rekaman yang ditemukan di balik kaca. Dan di video terakhir inilah Jesse tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan dia sudah paham kalau dirinya bukanlah Jezebel, karena Jezebel yang asli sudah meninggal karena dibunuh oleh ayahnya sendiri. Karena Jezebel asli bukanlah anaknya, melainkan anak hasil dari hubungan ibunya dengan pria lain yang berkulit hitam, yang bernama Moses. Dan untuk menutupi pembunuhan Jezebel, ia mengangkat anak bayi yang berkulit putih, yaitu Jesse. Dan tiba-tiba saja ibunya datang bersamaan dengan Moses untuk membunuh Jesse agar Jezebel dapat hidup kembali melalui Jesse. Jesse pun diikat dan dia dilemparkan ke danau sehingga membuat Jesse tewas. Lalu muncul juga roh Jezebel dari dasar danau dan naik ke atas ke permukaan air dengan menyerupai wujud asli Jesse. Jezebel pun hidup kembali dengan berwujud Jesse yang diselamatkan oleh Preston dan dibawa ke dalam rumah sambil mengatakan kepada sheriff, "Aku Jezebel," dengan senyuman jahat. Is Jezebel. Film pun selesai. Nah, jadi kesimpulannya, si Jesse ini bukanlah anak kandung dari ayah dan ibunya, melainkan hanya seorang anak angkat. Ya, kasihan sih sama si Jesse. Secara dia nggak tahu apa-apa dan nggak ada sangkut pautnya sama pembunuhan Jezebel. Dan nyawanya digantikan sama Jezebel yang sudah mati. Dan yang membuat endingnya nggak menarik adalah kita nggak tahu gimana kehidupan setelah Jezebel hidup kembali dengan memakai raga si Jesse. Ya mungkin aja ada kelanjutan dari film ini di part 2-nya. Menurut kalian gimana nih sama film yang satu ini? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video pembahasan dari film ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan dalam video pembahasan dari film ini. Dan jika kalian suka dengan video ini,
kalian boleh bantu support channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini semakin semangat buat ngasih video-video seputar film menarik lainnya buat kalian semua. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Lalu tidak lupa saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.